Printer adalah peranti menampilkan data dalam bentuk cetakan, baik berupa teks maupun gambar atau grafik di atas kertas. Data biasanya terbagi atas beberapa bagian, yaitu pengetil sebagai alat pengambil kertas dari baki. Baki adalah tempat menaruh kertas. Tinta atau tinta bubuk adalah alat pencetak sesungguhnya, karena ada sesuatu yang disebut tinta atau tinta bubuk yang digunakan untuk menulis atau mencetak pada kertas. Kata printer sendiri berasal dari bahasa Inggris, print yang berarti cetak karena sesuai dengan fungsinya. Menurut Lim Yancey, printer merupakan sebuah perangkat keras yang dihubungkan pada komputer yang berfungsi untuk menghasilkan cetakan baik berupa tulisan atau gambar dari komputer pada media kertas atau sejenisnya. Sejarah perkembangan printer. Printer diawali dari terobosan besar pada tahun 1440 oleh Johannes Gutenberg. Gutenberg menciptakan sebuah metode pengecoran potongan huruf di atas campuran logam dan timah. Metode ini bertahan selama sekitar 500 tahun. Printer modern pertama kali ditemukan pada tahun 1938 oleh Chester Carlson. Carlson membuat sebuah printer kering yang disebut dengan elektrofotografi yang disebut dengan Xerox. Di tahun 1953 ditemukan sebuah printer yang kecepatan tinggi oleh Remington Rand. Di tahun 1969 muncul teknologi printer laser yang disebut dengan EIRS dan dibangun di Xerox Valley Auto Research. Di tahun 1976, IBM membuat IBM 3800 dengan menggabungkan teknologi laser dan elektrofotografi. Di tahun yang sama, muncul lagi sebuah teknologi printer baru yang disebut dengan printer inkjet seperti yang kita kenal pada saat ini. Dan di tahun 1992, muncul kembali sebuah teknologi printer baru yang disebut dengan teknologi DeskJet Inkjet Printer. Jenis printer ini merupakan printer yang dirilis oleh Hewlett Packard dan merupakan sebuah printer 600x600 pertama yang ada di dunia. Komponen printer. Komponen printer terdiri dari 21 bagian. Yang pertama, printer. Perangkat yang digunakan untuk mencetak dengan menggunakan tinta atau toner ke dalam media kertas atau banner. Yang kedua, ada cartridge, salah satu bagian dari perangkat printer yang berguna untuk menyimpan, mengatur, dan tempat keluarnya tinta ketika proses mencetak. Ketiga, ada rumah cartridge atau carriage unit, merupakan tempat untuk meletakkan atau mendudukkan cartridge dalam printer. Keempat, ada head, salah satu bagian dari cartridge yang berfungsi untuk tempat keluarnya tinta atau toner. Kelima, ada chip, bagian dari cartridge yang berfungsi untuk menghubungkan cartridge dengan mainboard printer. Keenam, ada ink tank atau tabung tinta, merupakan salah satu bagian dari cartridge yang berfungsi untuk menyimpan sementara tinta. Yang ketujuh, ada infus, modifikasi atau model printer yang menggunakan media tabung infus sebagai penyimpanan tinta, dan dengan infus ini refill atau isi ulang tinta, jadi tidak perlu lagi diisikan langsung ke cartridge. Kedelapan, ada selang, bagian dari sistem infus yang berfungsi sebagai saluran mengalirnya tinta dari tabung tinta menuju tempat penyimpanan sementara tinta di cartridge atau ink tank. Kesembilan, ada tinta. Ini adalah bahan baku printer dalam bentuk cairan berwarna yang digunakan untuk memfasilitasi proses pencetakan karakter atau gambar pada media. Tinta printer terdiri dari 4 kombinasi warna, cian, magenta, kuning, dan hitam. Ada juga 6 kombinasi warna lainnya, yaitu cian, cian muda, cian, magenta, magenta muda, dan kuning dan hitam. 10. Ada roll, bagian dari printer yang berfungsi untuk mengatur dan memunculkan kertas yang akan digunakan untuk mencetak. Kemudian, ada sensor roll yang berfungsi untuk mendeteksi ada tidaknya kertas dan posisi kertas. Selanjutnya, ada lampu indikator, tombol power, dan tombol reset yang pasti ada di segala jenis printer. Lalu ada scanner untuk meng-scan dokumen fisik yang tadinya sudah dicetak menjadi bentuk file atau untuk dicetak ulang. Berikutnya ada paper tray, yaitu tempat meletakkan kertas sebelum dan sesudah di print. Kemudian ada toner yang fungsinya mirip seperti tinta. Selanjutnya, ada timing belt yang fungsinya untuk menarik cartridge atau alat scanner ke kanan dan ke kiri. Lalu driver sebagai penghubung antara komputer dengan printer. Dan yang terakhir ada tempat pembuangan tinta. Selanjutnya, jenis-jenis printer. Yang pertama, dot matrix. Printer dot matrix ini menghasilkan output ataupun keluaran berupa tulisan pada kertas yang dicetak menggunakan pita dan jarum besi, di mana sistem kerjanya menyerupai mesin ketik. Hasil dari cetakan tersebut lebih kasar dari printer-printer pada umumnya, sehingga untuk saat ini sudah jarang digunakan. Namun, beberapa masih digunakan untuk keperluan perkantoran ataupun retail seperti Indomaret, Alfamart, dan sejenisnya. Selanjutnya, printer inkjet. Printer inkjet ini adalah printer yang sangat umum digunakan pada saat ini, baik itu untuk keperluan pribadi, perkantoran, maupun perusahaan. Printer laser ini merupakan printer yang biasanya digunakan oleh pebisnis. Biasanya digunakan pada pabrik-pabrik yang mencetak dalam jumlah banyak sehingga akan lebih efisien karena printer ini akan mencetak lebih cepat.
Selanjutnya thermal. Thermal adalah jenis printer yang biasa digunakan pada pusat-pusat perbelanjaan. Nah, cara kerja dari printer thermal ini yaitu dengan menarik kertas yang bersebelahan dengan kepala cetak sebagai pemanas elektronik sekaligus dapat menampilkan grafik dan teks pada kertas. Nah, printer ini sangat efisien karena tidak membutuhkan toner, tinta, dan perlengkapan lainnya. Yang terakhir, printer 3D. Printer 3D ini merupakan alat cetak generasi terbaru yang dibuat oleh Charles Meyville pada tahun 1984. Cara kerja dari printer 3D ini yaitu dengan menggunakan desain dari gambar digital, kemudian dicetak menjadi output 3 dimensi. Salah satu contoh dari output 3 dimensi ini yaitu patung. Nah, bahan yang digunakan dalam proses percetakan seperti polimer, logam, plastik, atau lilin yang telah disesuaikan dengan keperluan pencetakan. Aja kita bahas cara kerja printer. Jadi ada jenis dot matrix, dia menerima sinyal dari komputer dulu, terus ada bagian namanya head. Head itu memiliki jarum kecil, nanti jarum kecil itu nusuk-nusukin ke kertas. Nah, ketika dia nusukin ke kertas, nanti dikeluarin tinta. Itulah yang bisa membuat pola-pola pada kertas. Terus ada printer inkjet, dia nerima sinyal dari komputer dulu, terus di headnya itu ada semprotan kecil, nanti dia nyemprotin tinta ke kertas. Terus ada printer thermal. Printer thermal ini nggak pakai tinta, tapi dia itu pakai pigmen warna langsung. Nah, nanti pigmen itu dipanasin oleh komponen elektrik, terus pigmen warna yang panas tadi bakal nempel ke kertas. Terus ada printer laser, dia tuh komponen utamanya namanya fotoreseptor. Nah, bentuknya itu kayak drum, nanti drumnya itu dibuat jadi bermuatan negatif semua. Nah, kan ada laser, nanti bagian yang disinari laser, bagian drum yang disinari laser bakal jadi muatan positif karena tintanya itu dibuat jadi muatan negatif. Jadi tinta itu bakal nempel di bagian drum yang dikenai laser tadi. Nanti tintanya itu nempel ke kertas, terus kertasnya dipanasin biar tintanya makin nempel lagi. Nah, terus ada printer yang paling beda, printer 3D. Itu pakai file CAD biasanya, terus buat barang pakai gerakan mekanik biasa sambil ngeluarin plastik yang panas. Selanjutnya adalah fungsi printer, di mana fungsi printer ini terdapat beberapa fungsi. Yang pertama adalah mencetak dokumen. Ini merupakan fungsi yang paling utama dalam printer, karena terdapat berbagai macam dokumen biasa dicetak menggunakan bantuan alat ini seperti transkrip, makalah, naskah, surat, ataupun tugas-tugas kuliah. Yang kedua adalah mencetak foto. Selain untuk dokumen, printer juga kerap kali digunakan untuk mencetak foto berbagai macam ukuran. Bahkan ada beberapa jenis printer dan merek tertentu yang menawarkan hasil cetak foto berkualitas dengan detail yang sangat tajam. Foto printer yang digunakan di sini adalah jenis printer berwarna dengan resolusi tinggi, sehingga hasil cetak foto yang diharapkan bisa sangat memuaskan. Ketiga adalah mencetak banner atau spanduk poster. Ini juga bisa menunjang percetakan dalam berbagai media. Turut dikembangkan printer berukuran besar yang biasa dikenal dengan sebutan plotter. Yang keempat adalah mencetak sablon dan stiker. Selain mencetak menggunakan kertas, printer juga bisa digunakan untuk mencetak di media lain seperti kain dan stiker. Terlebih lagi jenis sablon saat ini sudah banyak berkembang, yang bisa mendapatkan sablon dengan berbagai motif. Yang terakhir adalah merangkap alat pemindai, atau disebut juga dengan scanner. Selain untuk mencetak, perkembangan printer saat ini juga bisa merangkap sebagai alat scanner atau pemindai kertas. Perpaduan fungsi ini menjadi terobosan menarik sehingga banyak digunakan di berbagai instansi mulai perkantoran, rumah sakit maupun pendidikan.